Selama berpuluh-puluh tahun, tanah di bawah Temple Mount dianggap sebagai sebuah buku yang sudah tamat dibaca. Bagi sejarawan modern, lokasi ini hanyalah tumpukan garis waktu yang bisa ditebak, lapisan peradaban yang tertata rapi seperti tumpukan kayu, satu di atas yang lain. Kita mengira telah memetakan setiap saluran pembuangan, setiap sumur resapan, dan setiap lorong rahasia yang pernah digali oleh bangsa Hasmonean hingga tentara salib. Namun, sejarah punya caranya sendiri untuk bersembunyi di depan mata, terlindungi bukan oleh jarak, melainkan oleh beban prasangka dari apa yang kita pikir sudah kita ketahui. Menurut laporan dari tim pemindai khusus yang menggunakan pencitraan bawah permukaan tingkat lanjut, pondasi, padat, dari bukit ini ternyata sama sekali tidak padat. Saat melakukan penilaian struktural rutin, serangkaian pantulan seismik mengirimkan sinyal, ruang hampa, yang seharusnya tidak ada di sana. Ini bukan sekadar gua kecil atau sumur yang terlupakan. Data pembacaan menunjukkan adanya ruang raksasa yang terletak jauh lebih dalam daripada struktur buatan manusia manapun yang pernah tercatat di wilayah tersebut. Ketika data awal ini keluar, para teknisi dilaporkan mengulang pengujian hingga 3 kali karena mereka yakin peralatan mereka sedang rusak. Bukan hanya keberadaan ruang kosong itu yang memicu kepanikan, melainkan bentuknya. Alam jarang sekali bekerja dengan sudut siku-siku yang sempurna, apalagi di kedalaman seperti itu. Pencitraan tersebut menunjukkan presisi geometris yang mustahil dilakukan dengan alat besi primitif atau tenaga manusia biasa. Kita sedang melihat permukaan yang rata sempurna dengan sudut 90 derajat yang tajam. Radar penembus tanah, GPR, menunjukkan sesuatu yang bahkan lebih meresahkan, adanya jejak logam paduan, alu, yang tertanam di dalam batu pondasi. Ini bukan besi atau perunggu biasa. Peneliti mencatat bahwa material ini tampaknya meredam frekuensi modern, menciptakan zona mati bagi gelombang radio dan sinyal seluler tepat di atas lokasi tersebut. Implikasi dari temuan ini memicu kepanikan diam-diam di kalangan elit arkeologi. Para ahli mulai bertanya-tanya, apakah selama ini kita berjalan di atas sebuah teknologi monumental dan bukannya sekadar situs suci? Mungkinkah kuil tersebut tidak hanya dibangun di atas tanah religius, tetapi di atas sebuah mesin purba yang sudah ada sebelumnya? Sebelum kita mengupas lapisan berikutnya, saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda menemukan sebuah pintu yang telah tersegel selama 3.000 tahun, apakah Anda akan memiliki keberanian untuk membukanya, atau apakah ada pengetahuan yang memang lebih baik tetap terkubur selamanya? Pembacaan awal ini hanyalah permulaan dari teka-teki arsitektur yang jauh lebih dalam dan membingungkan. Saat tim meneliti lebih dekat tanda-tanda logam tersebut, mereka menyadari bahwa logam itu tidak hanya tergeletak di tanah, ia terintegrasi ke dalam struktur molekul batuan dasar. Data menunjukkan bahwa batu kapur tersebut berada dalam kondisi lunak, hampir cair, saat logam itu ditempatkan di dalamnya. Ini adalah tingkat rekayasa yang baru sekarang mulai bisa kita tiru. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang ada di bawah sana tidak sekadar dibangun, itu dipasang, installed. Dan jika itu dipasang, kemungkinan besar ia memiliki tujuan yang jauh melampaui sekadar tempat ibadah atau ritual. Semakin dalam kita melihat gema di balik batu kapur ini, sejarah manusia yang selama ini kita yakini mulai terasa seperti cerita sampul yang disusun dengan sangat rapi. Seiring penyelidikan yang semakin intens, skala sebenarnya dari ruang bawah tanah ini mulai terungkap, dan bentuknya sama sekali tidak menyerupai struktur batu era Herodes di sekitarnya. Sementara lapisan atas Temple Mount terdiri dari blok-blok kuno yang kita kenal, pencitraan di level yang lebih dalam ini mengungkapkan penyimpangan mengejutkan dari sejarah. Peneliti menemukan bahwa dinding-dinding dari ruang tersembunyi ini sangat halus, menyatu di tingkat molekuler dengan intensitas panas yang mustahil dihasilkan pada zaman itu. Tidak ada garis semen, tidak ada celah, dan tidak ada bekas pahatan. Seolah-olah batu itu sendiri dicairkan dan dicetak menjadi bentuk yang diinginkan layaknya kaca cair. Semakin dalam tim menganalisis rekonstruksi digitalnya, semakin membingungkan hitungan matematisnya. Data menunjukkan bahwa orientasi ruang ini sejajar sempurna dengan peta bintang dari 12.000 tahun yang lalu, bukan era Raja Sulaiman atau zaman perunggu awal. Kita sedang berbicara tentang masa di mana manusia seharusnya masih berupa pemburu pengumpul yang sederhana, namun di sini ada struktur yang dibangun dengan presisi yang menandingi teknik kedirgantaraan modern. Ini menciptakan celah kronologis masif yang sulit dijelaskan oleh sejarawan.
Ini adalah keruntuhan total dari garis waktu yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah kita. Segala sesuatu tentang ruang ini terasa disengaja, namun terasa sangat asing bagi budaya manapun yang pernah mendiami Yerusalem. Seolah-olah sebuah peradaban pendahulu yang sangat maju menggunakan bukit ini sebagai jangkar fisik untuk sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sebuah kuil. Properti akustik dari ruangan tersebut juga sangat membingungkan. Menurut laporan, ruangan itu dirancang untuk memperkuat frekuensi tertentu. Frekuensi yang berada tepat di bawah jangkauan pendengaran manusia tetapi dapat dirasakan sebagai getaran di dalam dada. Jika sejarah tersembunyi seperti ini membuat Anda penasaran, pastikan untuk bergabung dalam perjalanan kami di sini dengan menekan tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan momen saat foto-foto penggalian lengkapnya akhirnya dibuka untuk publik. Kita sedang memasuki wilayah di mana arkeologi bertemu dengan kenyataan yang mungkin belum siap kita hadapi. Semakin dalam tim masuk, udara di dalam ruangan itu seolah-olah mulai mendengung dengan getaran frekuensi rendah ini, sebuah suara yang seharusnya tidak ada di dalam ruangan yang telah tersegel selama ribuan tahun. Apa yang ditemukan para peneliti adalah bahwa geometri ini bukan sekadar untuk estetika. Sudut-sudut dinding tampaknya menyalurkan energi elektromagnetik menuju satu titik pusat di lantai. Ini menunjukkan bahwa ruangan tersebut bukan dimaksudkan sebagai gudang atau makam, melainkan komponen fungsional dari sebuah sistem yang lebih besar. Beberapa ahli berbisik bahwa seluruh Temple Mount mungkin berfungsi sebagai kapasitor prasejarah raksasa, menyimpan sumber energi yang telah tertidur selama berabad-abad. Jika itu benar, kita tidak hanya sedang melihat sebuah ruangan, kita sedang melihat pusat kendali dari sesuatu yang seharusnya tidak boleh dinyalakan kembali. Di tengah ruang batu yang menyatu itu terdapat sebuah objek tunggal yang membuat komunitas ilmiah global terdiam membeku. Itu bukan emas, bukan pula ikon agama atau peti berisi gulungan naskah kuno. Sebaliknya, ia tampak seperti sebuah pilar kristal setinggi sekitar 2 meter, yang suhunya tetap konstan pada 34 derajat Celcius, terlepas dari lingkungan di sekitarnya. Ini hampir sama dengan suhu tubuh manusia yang masih hidup. Peneliti mencatat bahwa pilar tersebut tidak menempel ke lantai. Ia tampak melayang beberapa fraksi milimeter di atas batu, tertahan di tempatnya oleh medan magnet lokal yang tidak dapat ditiru oleh teknologi kita saat ini. Kehadiran objek ini telah mengubah penggalian arkeologi standar menjadi anomali ilmiah yang berisiko tinggi. Menurut laporan, perangkat elektronik yang dibawa dalam radius 5 meter dari pilar tersebut akan mengalami mati total secara mendadak. Kamera canggih gagal berfungsi, perekam digital hanya mengeluarkan suara statis, dan bahkan drone khusus jatuh dari udara seolah-olah baterainya terkuras habis dalam sekejap. Namun, anehnya, tubuh manusia bereaksi dengan cara yang berbeda. Data menunjukkan bahwa detak jantung manusia tampaknya berdetak selaras dengan denyut ritmis yang halus dari objek tersebut. Ini adalah interaksi biologis yang seharusnya tidak mungkin terjadi secara alami. Ini bukan sekadar temuan arkeologi, ini adalah anomali fungsional yang menantang pemahaman kita tentang fisika. Banyak dari kita merasakan tarikan aneh terhadap misteri kuno ini, sebuah perasaan kolektif bahwa nenek moyang kita mengetahui sesuatu yang telah kita lupakan, atau mungkin mereka dibimbing oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar dan lebih asing daripada yang diceritakan di buku teks, dan melihat potongan-potongan ini mulai menyatu rasanya seperti mengingat kembali sebuah mimpi yang pernah kita alami bersama. Tidak ada prasasti pada pilar tersebut, tidak ada bahasa yang bisa kita kenali, hanya goresan-goresan halus yang tampak bercahaya redup saat terkena cahaya langsung. Beberapa peneliti menemukan bahwa goresan ini bukan sekadar dekorasi, itu adalah sirkuit mikroskopis. Ketika sumber cahaya mengenainya, denyut sunyi di dalam ruangan tersebut berubah nadanya. Seolah-olah objek itu sedang menunggu perintah tertentu, sebuah kode, atau mungkin seseorang dengan tanda biologis yang tepat untuk menyentuhnya. Namun, saat para ilmuwan bergerak untuk mengambil sampel fisik, mereka dihentikan. Bukan oleh objek tersebut, melainkan oleh kekuatan yang tiba-tiba datang dari permukaan. Hampir segera setelah pilar kristal itu didokumentasikan, keheningan total menyelimuti situs tersebut. Kolaborasi terbuka yang biasanya menjadi ciri khas arkeologi internasional menguap dalam semalam. Perusahaan keamanan swasta,
yang diduga didanai oleh konsorsium internasional tanpa afiliasi pemerintah yang jelas, bergerak untuk membatasi akses ke log data dan pintu masuk fisik. Menurut laporan, sebuah perimeter ditetapkan yang bahkan otoritas lokal pun tidak diizinkan untuk melaluinya. Ini adalah pengambil alihan sejarah secara paksa, dieksekusi dengan presisi operasi militer. Data menunjukkan bahwa beberapa peneliti utama, orang-orang yang pertama kali menandai anomali seismik tersebut, telah dipindahkan ke proyek-proyek terpencil di Kutub Utara dan Pasifik Selatan, dan temuan mereka diberi label rahasia demi keamanan nasional. Pola pembungkaman ini bukanlah hal baru, tetapi intensitasnya kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan di bawah Temple Mount bukan sekadar keingintahuan sejarah, ini adalah ancaman bagi narasi global yang sudah mapan. Jika publik mengetahui bahwa peradaban teknologi tinggi sebelum banjir besar pernah mengelola energi bumi, maka pilar-pilar kekuasaan modern kita akan runtuh seketika. Namun, kebenaran selalu punya cara untuk bocor melalui celah-celah kecil, bahkan melalui penyensoran yang paling ketat sekalipun. Memo internal yang bocor menunjukkan bahwa pilar kristal itu sebenarnya adalah sebuah pemancar, dan ia telah mulai terbangun. Pantulan seismik yang awalnya menemukan ruangan tersebut sekarang mulai dijawab oleh sinyal yang datang dari jauh di dalam kerak bumi, dan itu bukan satu-satunya. Apa yang kami temukan dalam set koordinat terakhir yang bocor mungkin adalah wahyu yang paling mengejutkan dari semuanya. Kita sekarang melihat peta yang menunjukkan bahwa ruangan ini hanyalah satu dari sekian banyak ruangan yang terhubung di seluruh dunia, yang semuanya mulai aktif dalam sebuah urutan yang tidak berdaya kita hentikan. Pertanyaannya bukan lagi tentang apa tempat ini dulu, melainkan akan menjadi apa tempat ini sekarang. Saat sinyalnya semakin kuat, dunia di atas tetap tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi denyut itu semakin keras, dan hitung mundur telah dimulai.